Itu Vianti tuh, Vianti. Vianti? Oke. Mana nih Vianti? Iya, iya, Vianti cepet. Halo, Kedengar kah? Iya. kecilan, kecil. Kedengar kah? Dengar, dengar. Ini Aman. Iya. sorry nih. Gini ya. Awalnya tuh di setahun ke belakang lah. Kalian pasti udah gak asing lah sama namanya ketindihan. Tapi ada yang belok dikit nih soal ketindihan yang gua maksud. Gini ya. Awal tahun gua tuh apa ya? Pernah lah beberapa kali tidur melawan arah kiblat gitu. Biasanya gue kan tidur searah kiblat lah gitu. Terus kasur gue gak nyaman nih, tapi ya udahlah gue tidur melawan arah kiblat gitu. Terus gue matiin lampu, terus pintu kamar nggak ditutup rapet lah ya. Teras kamar tuh nyala lampunya. Gue tutup mata, pakai penutup mata gitu kan. Terus gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kok berat ya badan gue. Gue kebangun. Lalu kan kalau pakai penutup mata tuh bawahnya ada yang bolong kecil gitu kan. Nah, gue di situ lihat ada bayangan hitam gitu. Tapi gue gak bisa gerak gitu. Nah, plot twistnya tuh, maaf, disclaimer ya. Gue dipakai secara harfiah. Anjir. Itu jadi ketindihan tuh bukan ketindihan kayak ditahan doang gitu. Bukan. Jadi beneran dipakai secara harfiah gitu. Itu karena gue tidurnya melawan arah kiblat gitu. Terus hal ini berlanjut sampai gue ngekos gitu. Kebetulan gue maba ya, semester 1 kemarin. Itu tuh awal ngekos tuh ya pretty nice lah, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman pas pertengahan sampai akhir semester kemarin, itu tuh gue punya kosan gue tuh di ujung lorong, paling ujung lorong gitu. Dan yang paling sering ada masalah di kosan gue tuh. Dan ya maksudnya kamar kos gue tuh yang paling sering ada masalah, terus paling pojok gitu. Terus tau lah anak ngekos kan kalau udah di kosan ya udahlah panitianya gue gitu. Nah pas udah di kosan tuh gue mulai nggak percaya sama yang begituan gitu. Terus pas di kosan gue tidur pernah beberapa kali. Kamar mandi tuh kan kamar mandi dalam ya kosan gue tuh. Terus otomatis kan kasur tuh sebelahan sama WC gitu. Nah gue tidur kepala ngadep WC. Iya, dan itu kejadian lagi. Bener-bener dipakai lagi. Dan itu 3 hari berturut-turut. Bukan di rumah ya ini ya. Betul. Itu berlanjut sampai pas di kosan. Serius. Maaf gua potong. Ganti. Iya. Apa ya? Lu ini kan baru bener-bener kami dengar, mungkin ya gua pribadi baru dengar hal-hal gangguan yang kayak gini. Gua pengen tanya, lu ngerasain di grepe, lu ngerasain di ini, atau lu ngelihat doang gerak-geriknya dia? Enggak, jadi gue tuh tidur tuh kayak orang mati gitu, gak denger apa-apa. Cuman pas dipakai itu tuh gue ngerasain gitu, kayak badan tuh berat. Terus gue juga setengah sadar, tapi gue mau buka mata aja susah gitu. Cuman kerasain itu badan tuh berat. Dan iya itu dipakai gitu. Gue tuh enggak, badan gue gak gerak. Kalau ditanya kerasa enggaknya, iya kerasa.
badan berat, terus area vital tuh dipakai. Iya, kayak gitulah. Gue juga tahu lo pada kalau denger gue tuh pasti ketawa. Siapa anjir yang gak ketawa, gak merinding anjir. Terus ya, akhir semester kemarin tuh teman-teman gue kan mampir ke kosan gitu. Ti, kamu kok Ti lagi. Vi, kamu kok kalau tidur kenapa kepalanya ngarah ke WC? Kan gak boleh gitu. Harusnya tuh kepala kamu ngarah ke tembok sana gitu. Terus gue di situ baru oh iya ya. Kok gue tidurnya kayak gitu ya, kemarin pantas kejadian kayak gitu. Itu tolongnya gue anjir. Bener, kata puding lele itu bener. Dan itu tadi siapa yang nanya kerasa masuknya? Benar, itu kerasa. Tapi itu tuh gue kalau ditanya sadar enggak, 50-50, kalau enggak 75/25 lah. Gitu. Gue udah baca doa. Serius. Tuh kan, haho, kata gue juga. Terus lu ngelihatnya hitam doang. Kalau waktu awal tahun kemarin, iya gue ngelihat bayangannya kayak hitam gede gitu. Terus pernah gue waktu awal tahun itu tuh kan gue belum ke kampus ya. Gue maksa gitu buat bangun ini badan harus berdiri lah gitu. Terus gue geser-geserin ini penutup mata, gue ngeliat kok matanya merah gitu, gue takut gitu. Terus abis itu gue lanjut lagi tidur. Terus pas bangun tidur tuh gue masih inget gitu bahwa anjir gue semalam dipakai, yang bener aja anjir. Itu anjir. Terus perasaan lu gimana Kaiser tuh? jangan ngasih ide, Kaiser gak boleh ngasih ide kayak gitu ya. Terus gimana tuh? Per, perasaan lu kan itu 50-50. Ya. Lu ada perasaan sebel kah atau lu pernah Enggak, jujur gue langsung trauma. Lu trauma? Yang kemarin gue di kosan, yang pas di kosan itu gue langsung trauma. Serius bang, itu udah kejadian yang di kosan itu yang 3 hari berturut-turut. Itu malamnya yang hari ketiganya gue sampai pagi gak tidur lagi. Lu sempat konsultasi atau curhat nggak sama teman apa orang tua? Enggak. Gitu? Enggak, gue keep sendiri gitu. Enggak cerita ke siapapun. Boleh tahu nggak lu daerah mana sih? Oh, gue Jabar. Oke. Kotanya? Nggak usah ya? Bandung. Oh, Bandung. Of course. Ini Vi nanya kan, datang bulan enggak. Aku enggak datang bulan. Hah? Waktu Waduh. Nggak, maksud Enggak, waktu kejadian itu bukan lagi dapet gitu. Nggak maksud sih. Yang ditanyakan tuh setelah itu kan, katakan orang kan kalau ngelakuin gitu kan, pasti datang bulannya tuh telat atau gimana, atau kayak nggak datang bulan ya kan, pasti karena dianya Astagfirullahaladzim. bergelundung gitu. Apakah kakaknya setelah itu tetap menjalankan datang bulan? Otak tersesat. iya, biasanya kan kalau yang datang bulan sensitif. Nah, kebetulan kemarin gua enggak datang bulan yang di kosan tuh. Udah nggak pernah kejadian lagi. Abis yang kejadian di kosan tuh gua enggak kejadian apa-apa lagi sih sekarang. Ini sekarang gua masih di rumah karena lagi libur kampus juga gitu. Itu kejadiannya kapan kak? Awal tahun 2004. Wah, 2005. Gue gak tahu sih ya, tapi antara pertengahan semester sampai Desember akhir kemarin lah gitu.
Gue lupa tanggal berapa. Itu kakaknya udah baca doa. Udah, gue udah baca doa tiap tidur tuh. Udah cuci kaki. Udah sholat isya, masya Allah. Apa? Udah sholat isya, masya Allah. Udah sholat isya juga gue. Oh, kalau saran aku sih kak, Lumayan, kalau gua saran tuh. aku biar nggak terjadi lagi dan biar nggak timbul trauma, mungkin kakaknya bisa berfokus ke perbaikan cara ibadahnya aja dulu. Soalnya kan kalau kita udah ibadah, udah baca doa, terus masih digangguin gitu, berarti kita nggak boleh nyalahin ya setan. Emang iya sih setannya kurang ajar juga ya, tapi kita coba koreksi diri dulu dari segi ibadah kita udah bener atau enggak. Kalau belum bener berarti ya, kalau masih diganggu berarti itu belum bener itu konteksnya. Jadi kakak coba perbaikin ibadah, semoga biar nggak gitu lagi, soalnya kan nimbul trauma ya kan. Bener sih. Nah gitu aja sih kak, soalnya aku juga sedikit pernah kejadian kayak gitu sih. Terus Tapi bukan di colok-colok ya. Iya, Kayak gitu aja. Apa? Kan pertama kejadiannya di rumah tuh ya, yang pintunya kagak terlalu Iya. tutup. Terus ini di kosan, di dua tempat yang berbeda, berarti bukan sosok penunggu tempat itu dong ya. Berarti ini Iya, ngikutin lu dong. wallahu alam ya, tapi nggak tahu gitu. Padahal kalau bisa dibilang ya, dari dulu tuh zaman masih SMK, gue udah sering sama orang tua tuh dikasih kayak pelindung gitulah, sering gitu. Cuman gue kagetnya tuh waktu kemarin aja pas di kosan gitu. Dikasih pelindung kayak gimana? Kayak apa itu sih didoain gitulah sama ustadz gitu. Kakaknya sensitif biasanya kan ada- barang gituan? Apa-apa? Sensitif enggak? Sensitif kayak gimana maksudnya? Kayak gampang ngerasa ada barang gituan, terus Oh enggak sih kalau itu mah, paling cuma didoain aja gitu, dikasih air, ya gitu doang sih. Ada experience Enggak. lain nggak? Ini, Diri ya, mohon maaf, Ian. gue Ngeri enggak juga. cuman ada yang nindihin gue aja gitu. Blok itu cok, itu ramahan gitu. Udah Maaf sih, nih. sekian aja dari gue itu. Ian, maaf Ian. Gua pengen tanya nih. Lu ngerasain itu nggak bisa ngelawan ya? Gak bisa, berat banget soalnya. Pernah kan itu maksa juga buat bangun, malah guanya yang takut gitu lihat ininya Nampakannya ya. besar, hitam gitu, terus matanya merah gitu. Iya. Sampai dikrisikin nggak? Pernah nggak? Maksud? Aku pernah di ketindihan kayak gitu sampai setannya tuh bilang ke aku, Bim tolong Bim gitu. Enggak, Ayolah, Bang Bim. Gak ada Itu ngomong pengalaman apa-apa dari sih. aku untuk soal ketindihan sih. Nah iya bang, ikutin bang Bim. Jadi itu ceritanya si ini ya, cuy. Ceritanya Yanti ya, memang agak menarik sih, bukan agak menarik ya. Ini gua baru dengar juga sih, dilecehkan sama makhluk itu ya, yang mungkin perawakannya kayak genderuwo mungkin ya, experience ya. Mungkin iya sih. Lu saran gua sih, Waduh. kalau memang ini berlangsung ada lagi ke depannya, lu cerita deh, jangan lu simpen sendiri. Setidaknya kalau nggak cerita sama temen deket ya, apa saudara sama siapa ya kan. Betul. Tapi kalau bisa gimana caranya biar bisa menghindari? Ya menghindar, yang pasti ya kita doa jangan sembarangan kayak lu tidur. Mungkin mana tahu nih kalau lu cerita sama keluarga lu, leluhur lu atau gimana, mereka bisa jawab gitu. Kan kita nggak tahu kenapa lu waktu kecil dulu sempet dilindungi sama nyokap ya, sempat dilakukan suatu aktivitas lah. Nah mungkin maksudnya anak dijaga nih kan, orang tua pasti ada waspada di
satu hal gitu, cuman ya nggak tahu sih. Betul. Setuju aku Bang Amin. Mungkin kalau lu curhat sama nyokap lu, ya setidaknya lu rasa apa tadi tuh traumanya bisa dibagi gitu kan. Thank you ya, Ya, Fianti ya. Oke. Keren Cuy. kali Kak Pianti. Itu cerita Nggak keren dari sih, nggak keren sih. Semangat Maksud- Kak Pianti. menarik banget ceritanya Fianti cuy.